Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga para pemimpin kita di negeri ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar. Sahabat BN, persoalan jet pribadi yang membawa Kaisang dan istrinya ke Amerika beberapa hari lalu sampai kini masih menjadi polemik. Saudara, KPK akan memanggil putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menjelaskan klarifikasi dianggap perlu karena Kaisang berasal dari keluarga penyelenggara negara, yakni keluarga Presiden Jokowi. KPK pun akan segera mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada Kaisang. Nantinya hasil klarifikasi akan menentukan apakah fasilitas jet pribadi yang digunakan Kaisang dan istrinya merupakan gratifikasi atau bagian dari sumber penghasilan bisnis. KPK pun meminta peran aktif Kaisang dalam menjelaskan kepada publik soal fasilitas jet pribadi beserta bukti. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari Saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaisang seperti itu, gitu kan. Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Ya, terserah nanti apakah akan saya nggak tahu posisi yang bersangkutan saat ini ada di mana. Sebelumnya dugaan gratifikasi jet pribadi bermula ketika istri Kaisang, Erina Gudono, mengunggah foto jendela sebuah pesawat ketika dalam perjalanan ke Amerika Serikat. Belakangan diketahui pesawat yang ditumpangi Kaisang dan istrinya merupakan jet pribadi, sehingga memunculkan dugaan bahwa jet pribadi itu adalah gratifikasi. Atas dugaan itu KPK pun didesak sejumlah pihak untuk memeriksa Kaisang terkait fasilitas jet pribadi. Terkuak pemilik jet pribadi yang dipakai Kaisang dan Erina, harga sewa 8 miliar rupiah, sering parkir di Solo. Kaisang Pangarep yang menaiki pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat mendapatkan sorotan. Ketua Umum PSI yang sekaligus anak sulung Presiden Jokowi ini pergi bersama sang istri, Erina Gudono. Di Amerika Serikat, Kaisang dan Erina turut memamerkan aktivitasnya. Netizen sangat menyoroti persoalan jet pribadi yang ditumpangi mereka. Setelah ditelusuri, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono menggunakan pesawat Gulfstream G650R dengan nomor N588C dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta hingga Bandara Internasional Philadelphia AS. Biaya sewa atau charter pesawat Gulfstream G650R sebesar 8,67 miliar rupiah. Tanggal perjalanan pada 18 hingga 21 Agustus 2024 dengan jarak 16.276 km. Biaya charternya $556.305 atau sekitar 8,67 miliar rupiah, kurs Rp15.600 per dolar AS. Tulis akun X _orang dikutip Minggu, 25 Agustus 2024. Di halaman resmi Federal Aviation Administration, FAA, terungkap bahwa pemilik pesawat jet pribadi Gulfstream GLF-6 G650R adalah Garena Online Private Ltd. Sebagai informasi, Garena merupakan sebuah perusahaan pengembang dan penerbit game online asal Singapura, dengan salah satu game yang terkenal yakni Free Fire. Lalu Free Fire adalah salah satu dari sponsor utama yang mendukung Persis Solo mengarungi Liga 1 2024-2025. Sekedar informasi, Garena adalah salah satu anak perusahaan Sea Limited yang juga merupakan induk Shopee. Di tahun 2021, Garena membangun Garena Gaming Community Hub, sebuah rumah bagi seluruh komunitas gaming kota Solo, di Solo Technopark. Kala itu yang meresmikannya adalah Gibran Rakabuming Raka, yang saat masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Ternyata pesawat jet pribadi tersebut sering parkir dan warawiri di Bandara Adi Sumarmo, Boyolali, Solo. Hal ini terungkap dari sebuah video lama yang kembali viral. Video tersebut memperlihatkan Gulfstream yang sedang bermanuver di area bandara.
Pengamat penerbangan Alvin Lai menyebutkan riwayat penerbangan pesawat Gulfstream G650R registrasi N588C tidak dapat diakses karena permintaan pemilik. Mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pujastuti, menyoroti penggunaan jet pribadi Gulfstream G650R. Susi tidak secara langsung menyebutkan harga pesawat tersebut, namun memberikan gambaran bahwa harga jet pribadi tersebut sangatlah mahal. Menurut kalkulasi Susi, harga satu unit pesawat Gulfstream yang ramai dibicarakan itu setara dengan 40 pesawat Susi Air. Hal itu ia sampaikan saat membalas cuitan pengamat penerbangan, Alvin Lai di lini masa X. Ganyang Jokowi. Nah, adili Jokowi, dinasti Jokowi harus diturunkan. Negara bukan milik keluarga. Pengusaha-pengusaha besar yang menyediakan fasilitas jet super mahal untuk melayani kepentingan anak seorang presiden, anak sang raja. Nah, Shopee ternyata punya kantor di Solo. Shopee ternyata juga punya anak perusahaan yang jadi sponsor untuk tim bolanya Kaisang. Bahwa presiden itu bukan raja, tapi dia ingin diduplikasi Pak Jokowi ini Raja Jawa yang sebenarnya punya kebengisan, punya kekejaman. Kita akan runtuhkan The Mulyono Empire. Ini semua salah Jokowi karena dia yang menjadi presiden. Presiden Joko Widodo meminta DPR segera menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut Presiden, dalam pembahasan RUU itu seharusnya respons DPR bisa secepat saat merevisi Undang-Undang Pilkada yang menuai polemik beberapa waktu lalu. Ya, saya menghargai langkah cepat DPR dalam menanggapi situasi yang berkembang. Respon yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik, dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga yang mendesak, misalnya seperti rancangan undang-undang perampasan aset yang juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di negara kita, juga bisa segera diselesaikan oleh DPR. Sahabat BN, seharusnya KPK memang jemput bola dalam kasus ini agar rakyat meyakini bahwa KPK ini di dalam menangani kasus korupsi tidak tebang pilih, tidak membedakan antara anak presiden, antara anak pejabat negara, atau anak siapapun juga dengan rakyat biasa di hadapan hukum. Yang diinginkan oleh rakyat tentunya agar KPK dalam hal ini memanggil Kaisang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi berhubungan dengan jet pribadi yang dipakainya ke Amerika ini. Sebab sekali lagi rakyat tidak menginginkan tentunya ada kesan di KPK ini perbedaan antara pejabat, keluarga pejabat, anak pejabat dengan orang biasa atau dengan orang, dengan tokoh, dengan pejabat yang selama ini diketahui publik atau diketahui rakyat berbeda pandangan atau berbeda pendapat atau berseberangan dengan penguasa, dengan pejabat negara, atau dengan rezim yang sedang memegang tampuk kekuasaan di dalam penanganan kasus korupsi. Publik tentu menginginkan tidak ada bedanya antara Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, dengan Firly Bahuri, mantan Ketua KPK. Demikian pula antara Kaisang Pangarep yang anak presiden dengan rakyat biasa lainnya. Kalau tidak demikian, isu tentang dikendalikannya KPK oleh penguasa tentu sulit melarang rakyat untuk beranggapan demikian. Rakyat tentu tidak menginginkan nanti begitu Kaisang telah
memenuhi undangan KPK, lantas KPK sepertinya menjadi pembela Kaisang, menyampaikan ke publik, bukan sebagai institusi pemberantas korupsi. Kalau KPK memang benar-benar bertindak sebagai institusi, sebagai lembaga negara yang keberadaannya untuk memberantas korupsi, tentu KPK memperlihatkan kecurigaan-kecurigaannya sepanjang melakukan pemeriksaan kepada Kaisang ini. Bagaimana KPK bersikap kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan sesprinya di saat terjadi pemanggilan kepada Hasto Kristianto oleh KPK baru lalu, yang menunjukkan betapa tingginya kecurigaan KPK terhadap seseorang yang dipanggilnya dalam kasus yang tersangkut dengan korupsi, dengan suap menyuap, dengan sogok menyogok. Tentu hal yang sama dilakukan juga oleh KPK kepada siapapun, termasuk kepada anak presiden sendiri. Sekali lagi, rakyat tentu tidak menginginkan nanti ada kesan KPK sebagai tim pembela Kaisang. Di saat nanti KPK menyampaikan kepada publik tentang kedatangan Kaisang ke KPK berkaitan dengan persoalan jet pribadi ini. Rakyat sudah saatnya sekarang berharap kepada penegak hukum, termasuk KPK tentunya, benar-benar bersikap sama kepada siapapun juga warga negara di hadapan hukum. Kalau masih ada kesan tebang pilih antara orang biasa dengan pejabat, di sinilah nanti rakyat akan kecewa terus kepada KPK. Tentang undang-undang perampasan aset yang baru kemarin Presiden Jokowi menyampaikan ke publik bahwa perlu undang-undang ini ketika sekarang ini tinggal beberapa puluh hari lagi masa jabatannya akan berakhir. Rakyat mungkin mengatakan apa yang disampaikan oleh Jokowi ini sudah terlambat. Kalaulah memang Jokowi punya komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi, tentu semenjak dia mengawali pemerintahnya dulu tahun 2014, tentu telah ada undang-undang perampasan aset ini selama ini. Secara formal tentu akan bisa dikatakan bahwa persoalan melahirkan undang-undang itu adalah domainnya legislatif. Eksekutif tidak bisa ikut campur intervensi ke legislatif. Tapi bagaimanapun, dalam kondisi koalisi penguasa yang demikian mayoritas di DPR, apa yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden Kepala Negara, oleh eksekutif untuk mendorong lahirnya atau tuntasnya suatu rancangan undang-undang di DPR. Dengan demikian, bisa jadi ada anggapan dari rakyat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini tak lebih dari sekedar pencitraan saja. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa